Saya waktu menyampaikan materi khusus tentang LGBT, itu teman-teman dapat langsung telepon dari tokoh LGBT pertama di Indonesia. Cuman nggak dipublish gitu. Kenapa ya? Karena memang ada yang pihak-pihak lain yang tidak ingin seperti itu gitu. Izin bertanya Ustaz? Ya, saya izinkan. Bagaimana usaha yang diperlukan untuk membina bawahan yang diketahui memiliki perilaku menyimpang? Oh, misalnya seperti LGBT, sisi kinerja tersebut cukup bagus. Anda timbang teman-teman sekalian, timbang. Kalau Anda ada yang seperti ini, maka coba diingatkan dulu. Ingat, bagus itu kriterianya itu bisa relatif, tapi buruk itu mutlak. Hati-hati, lihat dampaknya, dampak keburukan yang bisa diperbaiki, dampak keburukan yang keburukannya menyebar. Sekarang persoalannya bagaimana? Coba lihat sini ya. Anda bertanya misalnya, di antara pegawai ada yang terjangkit virus yang kurang bagusnya sebagai LGBT, tapi etos kerjanya bagus, ya, sempurna dalam pekerjaannya misalnya. Anda cek dulu di sini. Dalam pekerjaan itu kan nanti ada visi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Dalam jangka pendek dia bagus, tapi pengaruh dia ke jangka panjangnya itu yang harus Anda pikirkan. Investasi Anda besar untuk sampai ke depan. Kalau ini menginfiltrasi kepada karyawan yang lainnya, bahkan dia punya posisi, bisa menempatkan di posisi-posisi tertentu. Begitu masuk misalnya seleksi karyawan kelihatan, nih bagus, nih potensial, bening dikit, dan sebagainya. Ya, tempatkan di daerah tertentu, ini tertentu yang sudah ada komunitasnya, bikin celaka. Ya ke depan, tadi saya katakan, teori dari Al-Qur'annya ketika ini semua kemudian jadi buruk, maka bukan cuma pekerjaan yang sekarang. Ke depan itu akan lebih parah lagi. Ya, maka cek lagi ke depannya, bukan cuma yang sekarang. Maka apa yang harus Anda lakukan? Berikan pembinaan. Panggil secara personal pelan-pelan. Punya keluarga? Punya anak? Punya. Saya mau tanya sebentar aja. Kalau tiba-tiba anak Anda, misal, punya pasangan yang sejenis, kira-kira apakah Anda ridho? Tidak, Pak. Kalau Anda tidak ridho, maka bayangkan bagaimana perasaan ayah ibu Anda sekarang. Mendapati Anda seperti ini. Apakah ridho ibu yang mengandung Anda? Yang melahirkan Anda berjuang dengan kematian? Ayah Anda mencari rezeki sampai Anda bisa masuk kemari, tapi Anda mengorbankan semua itu. Rezeki itu diatur oleh Allah, sudah teratur, tapi surga Anda belum tentu pasti. Maka tolong, yuk saya akan jamin Anda, saya akan perbaiki Anda. Maksud dijamin itu apa Pak? Jadi pasangan saya? Bukan. Saya akan jaga Anda dalam kebaikan, Anda tinggal dengan perilaku yang tidak bagus itu, karena itu pasti akan berpengaruh pada kehidupan, bukan hanya pekerjaan untuk sekarang. Pekerjaan kamu bagus, sempurna sekarang. Tapi untuk apa pekerjaan itu sempurna kalau tidak bisa memperbaiki hidup kamu? Apa yang kamu dapatkan dari semuanya ini? Kamu memberikan investasi bagi perusahaan, tapi perusahaan ini tidak bisa memberikan investasi terbaik untuk kehidupan kamu. Apa yang kamu dapatkan? Ya, balikan itu. Itu biasanya kalau orang sudah tidak masuk dengan akal, maka sampaikan dengan bahasa hati. Itu lebih menyentuh kepada jiwa itu. Itu gambarannya. Ya, itu ada di Quran surah ke-16 ayat 125. Ya. Karena itu LGBT bahasanya spesifik, dalam salat pun tidak diperbolehkan jadi imam. Anda bayangkan LGBT jadi imam. Allahu Akbar. Wah, kabullah kemudian. Misal ya, Allahu a'lam bissawab. Tapi sekali lagi, tolong jangan dibudayakan dulu untuk mencela dan sebagainya. Karena kan kita belum tahu motif dan lain sebagainya. Dirangkul. Ya, dirangkul, diingatkan, diberikan jalan untuk kembali. Saya waktu menyampaikan materi khusus tentang LGBT, itu teman-teman dapat langsung telepon dari tokoh LGBT pertama di Indonesia yang dia nangis. Minta petunjuk bagaimana cara berubah, cara bertobat. Cuman nggak dipublish gitu. Kenapa ya? Karena memang ada yang pihak-pihak lain yang tidak ingin seperti itu gitu. Ada pihak-pihak lain. Saya hafal betul sejarahnya sampai ke yang lainnya. Tapi kita bantu saudara kita berubah. Ayo berubah, ayo berubah. Nangis itu. Di telepon nangis. Sekarang nggak ada di Indonesia. Nggak ada. Tapi pengen berubah, pengen ini sampai mendekat. Dia berusaha untuk sholat sebaik-baiknya, rawat anak-anak yatim dan sebagainya. Saya bilang kalau kamu bisa berubah, justru kamu akan jadi sebuah inspirator yang luar biasa. Dan mungkin pahala akan banyak. Ketika orang sadar, orang berubah gitu. Masya Allah. Dia Anda bayangkan tokoh paling utamanya aja pengen berubah. Ya, apalagi Anda yang baru coba-coba misalnya, yang nggak usah gitu.